Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP. Bentar lagi pilkada nih. Pileg sudah selesai, pilpres sudah selesai juga. Nah, setiap pemilu tuh kita pasti menunggu-nunggu soal serangan fajar gitu. Siapa yang suka sekali menunggu untuk diserang? Jadi pada kampanye dari 10 partai politik di pemilu 2024 kemarin nih teman-teman semuanya, PDIP itu punya dana kampanye yang paling besar gitu, ada 183,8 miliar. Kemudian PSI ada di urutan kedua yang sayang sekali tidak lolos di parlemen, itu 33 miliar. Disusul PAN dengan 29,8 miliar yang kabarnya PAN akan mengusung Eko Patrio untuk didorong untuk menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran nanti. Ada lagi P3 yang terancam juga tidak lolos ke legislatif dengan menghabiskan uang sebesar 20 miliar rupiah. PKS 12,7 miliar. Kemudian Partai Perindo 10,1 miliar rupiah. Di urutan bawahnya ada Golkar sebesar 10 miliar, ada Demokrat 8,7 miliar rupiah, kemudian Nasdem 7,7 miliar dan Gerindra paling buncit dengan menggelontorkan dana politik pada saat pemilu 2024 sebesar 2,8 miliar rupiah. Wow, ini hitungannya miliar ya, karena memang partai-partai ini sedang menjaring suara di pemilu dan suara yang dijaring itu seluruh Indonesia, bahkan WNI yang ada di luar negeri gitu. Kita positive thinking, bermiliar-miliar rupiah ini digunakan untuk dana kampanye, atribut-atribut kampanye gitu ya. Jangan sampai untuk sebar-sebar serangan fajar kan begitu. Kita banyak baca beberapa komentar yang ada di video kali ini. Verti 0202 kok bisa banyak banget, gak bahaya tah? Dikomentari sama Cendol Dawet nih, kan didanai bapaknya. Pakai logika aja, partai yang baru kemarin sore tiba-tiba bisa ngalahin sekelas partai Golkar dan Demokrat. Wah, ini intensi nih. Ini mau nyebut PSI sebenarnya. Cuman gak gitu juga, ini perlu dibuktikan tuduhannya seperti ini. Didanai bapaknya gimana caranya nih gitu. Benny, padahal Gerindra sudah nyata paling besar. Tahu sendiri, survei sekarang kebanyakan pada kena paksaan Pak Lurah tuh. Ini tuduhan lagi nih. Dari kemarin tuduhan ke Jokowi nggak berhenti kan, ya kan? Jadi memang dana atau politik cost atau mahar politik itu mahal sekali. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke dunia politik mungkin mulai bisa berhitung dari sekarang ya. Pemilihan presiden wakil presiden sudah dilakukan pada 14 Februari silam. Dari 3 pasang calon yang ikut, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, tercatat menghabiskan dana kampanye terbanyak, yakni lebih dari 506 miliar rupiah. Urutan kedua ditempati pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang menghabiskan dana kampanye lebih dari 207 miliar rupiah. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menghabiskan dana kampanye lebih dari 49 miliar rupiah. Angka ini tertuang dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK yang baru saja dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum KPU. Untuk partai politik, PSI masuk dalam 3 besar dengan dana kampanye paling jumbo di antara 18 partai bersama PD Perjuangan dan Partai Gerindra. PD Perjuangan menjadi parpol dengan dana kampanye terbesar, yakni 173 miliar rupiah lebih. Sedangkan Partai Gerindra menghabiskan biaya kampanye lebih dari 92 miliar rupiah. Sementara partai yang dinakhodai putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menghabiskan lebih dari 80 miliar rupiah. Nantinya seluruh dana yang dilaporkan baik oleh pasangan calon presiden maupun partai politik akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Tim Liputan SCTV melaporkan. Ya, itu dia. Lagi-lagi dana kampanye untuk Pilpres kemarin memang masih PDIP ya di 173 miliar. Kemudian yang nomor 2 itu 02, jadi pas nih 02, nomor 2 juga pengeluarannya. Dan ada Ganjar Mahfud di 03 itu dengan 506 miliar rupiah. Wow.
Codot 6253 padahal 02 di Jatim tiap minggu ada sound DJ-an. Kok bisa habisnya cuma 207, harusnya lebih ya? Karena pesta terus gitu. Atau gimana nih? Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Soal politik uang ini. Karena itu sudah terpraktekkan sejak dulu kala gitu. Dan itu berkebalikan di Pilpres 2024 ini. Terbukti PDIP dengan pengeluaran yang segitu tingginya, perolehan suaranya di legislatif turun, pun calon presidennya kalah. Apa yang perlu dievaluasi dari kejadian ini? Jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Kalau ada ini orang yang dapat duit dari partai lain tapi nyoblosnya yang lain. Nah itu, gua gak suka kalau orang bilang gak apa-apa ambil duitnya, jangan pilih orangnya atau partainya. Enggak, jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Karena politik uang itu adalah satu politik untuk memastikan lo duduk di neraka. Karena ar-rosi wal murtasi finnar, kata Nabi. Yang menyuap dan menerima suap itu akan masuk neraka. Itu dia, kalau kata Habib Jafar ya, jangan ambil duitnya dan jangan pilih partainya. Tapi kalau kepepet ya ambil duitnya, cuman jangan dipilih. Duit ditolak gimana sih gitu. Ada Dewi Ayu Lestari. Wah, pas banget nih lihat video ini pas baru dapat atau dikasih serangan fajar. Wah, dilema ya hatinya ya. Pas dapat uang nih gratis gitu, terus ada video lewat soal Habib Jafar yang ceramah soal jangan ambil duitnya, jangan pilih partainya. Wah, gimana nih? Udah dikasih. Ya, orangnya pergi lagi, ya udah enggak apa-apa. Masuk kantong ya. Bagaimana jadi negara maju kalau hampir 90% anggota DPRD kabupatennya, provinsinya dan RI-nya, pejabat elektednya lahir dari politik uang. 90% caleg terpilih di pemilu kemarin itu karena politik uang. Aku tidak ragu mengatakan itu. Jadi yang sudah ngasih uang tidak dipilih itu lebih banyak lagi. Yang terpilih ini pun ya menurut aku jadi korban dari sistem kemarin juga. Iya. Nggak usah dulu kita berpikir terlalu jauh, Ri. Karena dia menghabiskan banyak uang, maka dia akan korupsi. Itu kan terlalu jauh, terlalu suujon kita. Itu kan perbuatan pidana korupsi. Paling minimum sudah jelas nggak mungkin memikirkan rakyat lah. Dia juga manusia normal seperti kita. Gimana aku kembalikan uangku puluhan miliar investasi yang habis kemarin? Pasti yang kemarin mesti balik dulu nih kan gitu. Nah itu kalau misalkan politisinya mikirnya sependek itu ya, ketika dia sudah menginvestasikan ratusan miliar, puluhan miliar sampai ratusan miliar pada saat pencalonan dia gitu, pada saat terpilih itu jadi berbahaya. Ya kalau misalkan dia fokus ya, dia menganggap apa yang dia keluarkan kemarin itu sebagai cost yang dia harus keluarkan. Coba kalau misalkan pikiran politisi yang terpilih ini menjadi, saya sudah keluar duit kemarin. Nah sekarang saat saya menjabat harus nyari duit yang lebih banyak gitu biar untung. Ada Kalmibu, ini komentarnya wah masuk nih. Zaman dulu itu proporsional tertutup, kan pemilunya tidak ini ya, tidak sampai ke masyarakat yang milih gitu. DPR aja atau MPR aja gitu. Politik uangnya di dalam. Kalau sekarang politik uangnya di masyarakat, tinggal pilih. Wah ini sejak awal dia sudah bilang kalau politik uang tuh nggak bisa hilang dari perpolitikan Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan soal politik uang tinggal milih aja. Kalau dulu tuh uangnya muter di dalam gitu. Elit-elit partai dan elit-elit yang ada di legislatif itu yang menikmati itu tuduhannya dia. Nah sekarang kalau pemilu itu sampai ke bawah gitu, itu uangnya di masyarakat. Gimana nih? Dilema kan ya? Sebenarnya kita bergen apa sih sebenarnya gitu? Yang kita bergenkan ini apa sebenarnya? Ini kan dugaan saya Bang Akbar, sebagian besarnya adalah karena partai politik menganggap hanya dengan cara itu kita bisa berbagi sumber daya. Padahal itu harusnya bisa diatur Bang. Keuangan politik kenapa nggak kita ngomong secara serius saja? Partai politik kita bayar aja lah. Sudah lama kita selesaikan itu masalah gitu loh. Supaya jangan jabatan publik dijadikan alat untuk cari uang dalam politik. Itu berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Negara kita kayak gini dianggap negara muslim terbesar, religius,
moral dan sebagainya, tapi masih dianggap negara paling korup. Kan kacau ini kayak begini. Ada lawakan begini. Kita itu kalau misalkan disuguhin makanan non halal, kita tuh nolak-nolak gitu. Enggak, itu enggak halal gitu. Tapi kalau soal jabatan yang misalkan kita raih dengan cara nyogok, nyuap dan seterusnya, ya nggak apa-apa, namanya usaha. Standarnya ganda ya. Bagaimana cara ingin menghilangi politik uang? Satu, bikin undang-undang yang khusus terkait dengan politik uang. Per hari ini tak ada undang-undang yang menyebut secara khusus politik uang itu apa. Politik uang itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam pemilu. Dilarang memberikan uang dan jasa untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Coba dalam undang-undang pemilu kita disebutkan, pasal 200, politik uang adalah ngasih uang, ngasih sembako, ngasih serudung, ngasih beras, ngasih beton, ngasih bansos, itu politik uang. Kalau itu yang dibahas, saya kira politik uang tidak akan begitu cair. Yang kedua, reward and punishment-nya pelaku politik uang. Haram hukumnya seumur hidup, ikut dan terjun lagi dalam politik. Kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya orang akan jerah. Yang ketiga, Bawaslu, Sentra Gakumdu, kerja bareng dong. Ada kepolisian, kejaksaan, masa nggak bisa sih? Ada Jemi Bansaga yang membuat undang-undang itu adalah DPR, jadi tidak mungkin menggali kubur untuk dirinya sendiri. Yopi Ae, mustahil hilang, masyarakat senang dengan politik uang. Coba komentar di bawah, siapa yang suka nerima serangan fajar, hatinya gembira gitu, tiba-tiba dikasih uang buat nyoblos salah satu paslon gitu. Coba komentar-komentar di bawah. Ada Yogosu Zeno. Terus yang mau ke TPS tanpa ada uang siapa? Wah, semua itu ada cost-nya, ada biayanya gitu kata Yoga Suseno ya. Jadi kalau mau nyuruh kita ke TPS tuh ya ada uangnya harusnya. Boleh. Cuman komentar di bawah coba. Lemong Garam, 3 kata lucu, khutbah bahas pemilu. Baskom Toro, mantap kalau bisa seperti itu ya. Ideal sekali, semua orang dikasih pengertian bahwa politik uang salah dan ketika salah dihukum, kan gitu. Kemudian ada Win setelah sistem pemilu suara terbanyak. Untuk apa nih? Coblosan caleg politik uang merebak harum seperti bunga melati di pagi hari. Iya. Harum sekali pokoknya kalau soal serangan fajar ya. Suka sekali lah. 200.000 amplop ditebar, suaranya nggak keluar 20.000. Itu kenyataan hari ini. Ada caleg-caleg teman-teman yang keluar 10 miliar, itu suaranya nggak keluar 20.000. Bayangkan itu. Ada yang keluar 14 miliar untuk DPR RI, nggak jadi. Saya khawatir akan banyak sekali BPKB ataupun sertifikat tanah digadaikan setelah ini. Artinya lebih mahal dong ini ya, cost per unitnya. Cost per unitnya lebih mahal. Jauh lebih mahal. Dan menurut saya ini brutal. Maka saya katakan pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Banyak incumbent berguguran. Saya tadi dapat laporan misalnya Jambi. 4 dari 7 incumbent di Jambi tewas, nggak masuk lagi. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan itu sangat saya sedihkan. Kenapa ini terjadi? Karena suara mengalami inflasi akibat penggelontoran bansos secara ugal-ugalan yang dilakukan hanya sesaat sebelum pemilu. Sehingga suara di tingkat pemilih itu untuk yang dibagikan caleg nggak ada harganya. Ini lagi-lagi Rohma Hurmuzi waktu dia masih ini ya di kubunya 03 ya. Dia masih menyoroti soal bansos yang katanya bansos itu memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah soal pemilu gitu. Padahal di MK juga sudah diputuskan bahwa korelasi hubungan antara bansos dan juga pemilu atau naiknya suara untuk salah satu partai itu tidak signifikan atau tidak ada hubungannya yang bisa dibuktikan kan begitu. Tapi bolehlah berpendapat gitu ya. Ada Warsit 68, bansos yang mana? Karena ada beberapa laporan netizen, masing-masing ada juga partai yang menuduh-nuduh bansos itu digunakan pemerintah untuk memenangkan 02. Ternyata ada juga yang bagi-bagi juga gitu. Laporan-laporan video dari netizen kan begitu ya. Ini bansos yang mana dulu nih gitu. Rina Fatin, suara rakyat, suara Tuhan bos. Gak tergantung upload dan bansos. Ya, boleh. Raharjo, duit segitu besarnya mending buat usaha. Ini pikiran entrepreneurship ya, yang suka usaha. Kalau memang passionnya di politik kan ya gak apa-apa. Masuk ke dunia politik, tapi gak harus dengan cost yang segitu besar ya. Rehana Sky, adik saya dapat dari
PDI dapat uang, PKB dapat serangan fajar, PKS dapat juga, Nasdem iya, tapi coblosnya 02. Fakhru Iska Komeng nggak pakai, ini jadi anomali teman-teman. Kemarin Komeng itu nyalon, praktis hampir tidak mengeluarkan uang yang terlalu besar, tapi jadi. Nah itu penjelasannya gimana tuh yang itu? Anak muda yang lolos ke Senayan, bapaknya siapa sih? Part 2. Selain anaknya Puan, anaknya Erlangga dan Zulkifli Hasan, masih banyak lagi caleg muda yang lolos ke Senayan. Pertama, ada Hillary Brigita Lasut, caleg muda di Sulut dari Partai Demokrat, yang dapat suaranya terbanyak yaitu 310.780 suara. Anaknya siapa? Anaknya Bupati Kepulauan Talaut, Eli Engelbert Lasut, yang ibunya juga merupakan Bupati Minahasa Tenggara di tahun 2008 sampai 2013. Yang kedua, ada Gabriel Putranto Novanto, caleg muda di Dapil NTT 2 asal Golkar, yang dapat suara sebanyak 58.000. Yang ini anaknya Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI yang terlibat kasus korupsi IKTP. Dan ketiga, ada Putri Komarudin, yang nyalek di Dapil Jawa Barat 7, dapat 30.479 suara. Anak dari mantan Ketua DPR RI, juga yang merupakan politikus senior di Partai Golkar. Kira-kira masih ada lagi nggak ya caleg? Itu, jadi beberapa caleg yang kemarin terpilih juga menjadi legislator untuk 2024-2029, itu emang dia lahir dari keluarga yang sudah mapan dulu gitu. Jadi aman-aman aja gitu maju, anak muda yang ini nih gitu kan. Tebel itu kantongnya, bapaknya tuh udah punya posisi yang mentereng, ada yang anaknya bupati, ada yang anaknya tokoh partai kan begitu. Jadi ya tidak tertandingi lah untuk tebel kantongnya. Dinasti Haritanu runtuh sebelum dibangun. Ini Keinginan anomali juga nih. Haritanu untuk membuat dinasti politik dengan cara memajukan semua anggota keluarga Semua. menjadi caleg DPR RI nyatanya gagal. Semuanya tidak berhasil mendulang banyak suara. Contohnya Angela, anak pertamanya yang maju di Dapil Jatim 1, hanya dapat 9.958 suara. Kalah jauh dari Haryo Soekartono yang meraih suara terbanyak dari dapil tersebut dengan 52.266 suara. Kemudian Valencia Tanu yang nyalek di Dapil Jakarta 3 cuma berhasil mendapatkan 10.127 suara, jauh di bawah politikus PSI yaitu Grace Natali yang dapat 37.256 suara. Selanjutnya, di Dapil NTT 2 dimenangkan oleh Victor Bungtilu Laiskodat dari Partai Nasdem dengan 27.573. Sedangkan anak Haritanu, Jessica, cuma dapat 7.858 suara. Ada lagi Clarissa dan Warren. Masing-masing cuma dapat 6.980 dan 2.047 suara. Yang terbanyak dari keluarga Haritanu adalah istrinya, Liliana Tanu Sujipyo, yang mendapatkan 98.876 suara. Cuma ya, walaupun banyak, Perindo kan gak lolos parliamentary threshold. Jadi percuma aja. Ternyata, biarpun keluarga ini punya duit 15,5 triliun, hasilnya nihil. Jadi gimana nih, sekali lagi pertanyaannya. Kalau udah keluar duit tuh pasti menang? Kan gak juga. Kalau udah ngamplop-ngamplopin untuk serangan fajar terus pasti kepilih. Tuh gak juga. Haritanu hampir semuanya tuh. Satu keluarga dicalonin gitu. Gugur semua. Wah ini Haritanu loh. Orang yang tidak main-main soal bagaimana gurita bisnisnya. Terutama di media ya. MNC Group itu tidak tertandingi teman-teman. Tapi gagal juga nih. Jadi gimana? Bukannya saya mau bilang Haritanu itu money politik juga, cuman saya cuman mau bilang kalau orang yang dengan kekayaan segitu aja tuh masih bakal susah gitu. Apalagi kita-kita yang main money politik di bawah-bawah begini kan susah juga. Cuman saya pengen tanya ke kalian deh. Kalau teman-teman semuanya, teman-teman Buzzer RP semuanya suka dikasih serangan fajar atau yang milih enggak lah? Enggak. Coba komen di bawah. Segitu dulu video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Salam.